hari Minggu. Wow, udah lama ya kita nggak ketemu ya adik-adik. Terkhusus untuk Kak Rika ya. Nah, bagaimana kabarnya? Kakak berharap adik-adik di rumah semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap sukacita. Nah, seperti biasa kita di hari Minggu ini akan beribadah. Siapa yang sudah siap beribadah? Yuk, angkat tangannya semuanya. Ya, semuanya pasti sudah siap untuk beribadah. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mengajak kita semuanya untuk ambil saat teduh. Ya, kita lipat tangannya, kita mau berdoa dalam hati kepada Tuhan kita. Saat teduh dimulai. Nah, amin ya. Adik-adik, seperti kakak bilang tadi, kalau hari ini kakak berharap kita tetap dalam keadaan sukacita. Untuk itu kakak mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian, yaitu mari kita bersukaria. Ya, kakak mengajak kita semuanya berdiri yuk. Ya, yang di rumah berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, Tuhan mengajak kita untuk bersukaria selalu, apapun kesusahan kita, kesedihan kita. Tadi bangun pagi sedih, hilangkan semua itu. Kita diajak sama Tuhan kita untuk tetap bersuka cita. Nah, satu lagu lagi kita mau menyanyikan satu pujian, yaitu I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi ya adik-adik. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan sebagai bukti bahwa kita bersuka cita untuk memulai ibadah kita. Sekarang kakak mengajak kita untuk satu dalam doa sebelum kita mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh kakak layan kita. Kita lipat tangannya ya, lipat tangannya, tutup matanya. Gak boleh ada yang nengok kanan kiri adik-adik. Kita mulai. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu.
Terima kasih untuk kesempatan yang baru ini Tuhan yang Kau berikan kepada kami, agar kami bisa datang di hadapan-Mu, agar kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami Tuhan Yesus dalam pada hari ini, dalam kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak Layan, berkati adik-adik yang mendengarkan, agar mereka mengerti apa yang disampaikan. Berkati kakak Layan yang menyampaikan firman-Mu, urapi dia, agar firman-Mu yang disampaikan dapat dipahami oleh adik-adik Layan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar adik-adik? Sehat? Kakak Sherin sehat loh adik-adik. Gimana dengan adik-adik semua? Adik-adik masih semangat kan melaksanakan ibadah sekolah Minggu hari ini? Semangat dong ya. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, mari pause dulu videonya, lalu buka dulu Alkitabnya, baca Alkitabnya dari Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Kalau misalnya adik-adik kesusahan, bisa minta tolong papa mamanya atau kakaknya untuk mencarikan pasal tersebut ya adik-adik ya. Oke, pause dulu videonya. Kalau misalnya adik-adik sudah baca, kalau sudah siap mendengarkan ceritanya, mari buka lagi videonya. Oke adik-adik, sebelum adik-adik mendengarkan cerita dari Kak Sherin, oke adik-adik boleh nonton dulu video berikut ini ya. Nonton video dramanya, disimak, kakak tanya loh. Aku mau beli makan Waduh, dompetku mana ya? Halo. Hai. Kamu mau kemana? Aku mau beli makan, tapi pas aku lihat kok dompet aku nggak ada ya, kayaknya jatuh deh. Ayo kita cari yuk. Kayaknya dekat-dekat sini sih, coba ya. Kita cari. Kok nggak ada ya? Waduh, gimana dong? Padahal itu uang terakhir aku mau beli makan, malah lapar banget lagi. Yaudah kalau gitu pakai uang aku aja. Gak usah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Pakai uang aku aja. Gak apa-apa. Daripada kamu kelaparan. Memang lapar sih. Udah, yuk kita pergi sama-sama. Ya ampun, makasih banget ya. Kamu baik banget deh. Yuk. Ada jepit rambut. Jepit rambut siapa ya ini? Aku simpan aja deh. Mana sih? Tadi di sini dong. Padahal. Hai Sherin. Hai Bunda. Kamu ngapain? Mau nyari jepit rambut? Gak tau tadi dia jatuh di sini. Gak tau. Tadi pakai padahal. Ini bukan jepit rambut kamu. Soalnya aku ketemu tadi di sini juga. Ya ampun, bohong kamu ya. Tadi tuh aku pakai loh padahal. Kamu ambil ya? Enggak. Kamu pencuri kan? Enggak. Aku tadi pakai kok. Curi kan lah. Nah adik-adik, tadi sudah disimak kan dramanya. Ayo, apa yang terjadi? Tadi ada 3 kakak di sana. Kakak siapa aja? Ada Kak Imelda, ada Kakak Tasya, satu lagi Kak Sherin. Nah, ada 3 kakak ya adik-adik ya. Nah, ceritanya gimana tuh? Kak Imelda menolong Kak Tasya dan Kak Sherin. Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa Kak Imelda menolong Kak Tasya? Dari ceritanya tadi kan, Kak Tasya itu kehilangan duitnya, kehilangan uangnya. Padahal uangnya itu mau dipakai untuk membeli makan karena Kak Tasya udah kelaparan. Nah, terus Kak Imelda membantu Kak Tasya tuh, ditolong Kak Tasya mencarikan uangnya yang hilang. Tapi adik-adik, walaupun udah dicari kemana-kemana, udah kesana kemari lah ya, tapi uangnya masih nggak ketemu juga. Akhirnya pun Kak Imelda menolong Kak Tasya dengan membagikan uang yang dia punya kepada Kak Tasya untuk membeli makan. Nah, setelah itu
itu mereka pun pergi beli makan bersama-sama. Nah, seperti itu adik-adik. Wah, Kak Imelda baik banget ya. Dia mau membantu temannya yang sedang kesusahan, temannya yang sedang kelaparan. Jadi dia memberikan uang yang dia punya kepada Kak Tasya. Baik banget kan adik-adik ya. Siapa yang mau kayak Kak Imelda suka menolong? Maka mau banget loh. Jadi kayak Kak Imelda, dia baik, dia mau membagikan, membantu temannya yang kesusahan. Wah, adik-adik pasti tahu kan, Tuhan Yesus pasti seneng banget kalau misalnya adik-adik punya sifat seperti Kak Imelda tadi yang suka menolong. Nah, kenapa Tuhan Yesus senang? Karena tolong menolong itu, kalau misalnya suka membantu orang lain adalah perbuatan yang baik. Pasti adik-adik sudah tahu kan kalau misalnya tolong menolong itu adalah perbuatan yang baik. Nah, jadi pasti Tuhan Yesus senang banget kalau misalnya adik-adik punya sifat seperti itu. Nah, tapi sebelum adik-adik menolong nih ya, adik-adik itu sadar nggak sih kalau peka nggak sih kalau misalnya saudara adik-adik atau teman-teman adik-adik itu ternyata sedang butuh pertolongan, sedang kesusahan, sedang butuh bantuan adik-adik nih. Nah, adik-adik sadar nggak? Peka nggak nih adik-adik? Nah, coba deh cerita yang tadi ya, yang Kak Imelda nolongin Kak Tasya. Tadi kan Kak Imelda, kalau misalnya Kak Imelda tadi itu nggak peka, kalau misalnya Kak Tasya itu tadi lagi kelaparan dan sangat membutuhkan uang tersebut untuk dibeli makan. Nah, wah pasti tadi kalau misalnya Kak Imelda nggak peka, pasti Kak Tasya tadi udah kelaparan banget tuh. Bisa-bisa Kak Tasya sakit perut kan adik-adik. Nah, adik-adik kalau misalnya kelaparan pasti sakit perut kan. Kakak Sherin gitu, kalau misalnya Kakak Sherin kelaparan, telat makan, pasti Kak Sherin sakit perut. Nah, untung aja Kak Imelda baik ya adik-adik ya. Dia mau menolong Kak Tasya. Jadi Kak Tasya nggak akan kelaparan, dia nggak akan sakit perut adik-adik. Nah, jadi misalnya adik-adik udah peka nih. Nah, misalnya adik-adik udah peka kan, udah sadar kalau misalnya teman-teman adik-adik itu ternyata butuh bantuan. Nah, adik-adik mau nggak membantu saudara atau teman-teman adik-adik? Benar-benar membantu ya, kayak menolong, benar-benar menolong gitu adik-adik ya. Masa kan udah sadar nih, aku peka kalau dia tuh sedang kesusahan gitu kan. Aku tahu kalau misalnya dia tuh lagi sedih, misalnya dia perlu bantuan. Tapi masa aku nggak mau nolongin sih? Nah, dia udah lagi kesusahan nih, uangnya hilang, ya udahlah gitu. Masa ya udah sih, ya kita kan harus bantu ya adik-adik ya, jangan dibiarin aja. Masa kita udah tahu nih dia lagi susah, dia udah kelaparan gitu kan, terus kita biarin aja gitu kan. Ya jangan seperti itu ya adik-adik ya, harus dibantu, harus mau menolong. Nah, oke. Tadi kan selain Kak Tasya ada Kak Sherin nih yang dibantu sama Kak Imelda. Ceritanya gimana adik-adik? Tadi itu Kak Sherin sedang kehilangan apa? Jepit rambutnya. Tapi sebelum itu Kak Imelda itu udah menemukan jepit rambutnya Kak Sherin. Tapi waktu itu dia belum tahu itu jepit rambut siapa ya. Nah, tapi dia simpan dulu kan, mana tahu ketemu dengan orang yang lagi nyari. Ternyata dia ketemu dengan Kak Sherin yang sedang mencari jepit rambutnya. Nah, setelah dia tahu kalau ternyata Kak Sherin sedang kehilangan jepit rambutnya, Kak Imelda pun nanya, "Oh, ini ya jepit rambut kamu, Sherin." Nah, ternyata benar itu jepit rambutnya Kak Sherin yang hilang. Nah, terus akhirnya pun Kak Imelda mengembalikannya. Tapi ternyata Kak Sherin malah marah-marah, malah emosi dia. Dia malah bilang kayak gini sama Kak Imelda. Bohong kamu kan, kamu bukan ketemu, kamu curi kan punyaku, gak usah sobaya deh kamu, dasar pencuri. Seperti itu tadi kan dia bilang adik-adik. Dia malah marah, malah nuduh Kak Imelda yang enggak, dibilang pencuri lah, dibilang sok baik lah. Padahal kan Kak Imelda udah mengembalikannya. Ya, dia juga nggak mengakui kalau barang itu punya dia kan. Dia juga nggak bilang kalau itu punya dia. Dia kan bilang dia ketemu di jalan. Nah, padahal kan Kak Imelda mengembalikannya ya. Tapi Kak Sherin malah marah-marah. Udah dibalikin, malah dimarahin, dituduh yang enggak lagi. Tapi adik-adik, reaksi Kak Imelda setelah dimarahi sama Kak Sherin itu gimana? Adik-adik tadi ngeliat nggak?
simak nggak tadi ceritanya, dramanya? Nah, Kak Imelda tadi tidak bersedih hati setelah dimarahi Kak Sherin. Dituduh yang enggak sama Kak Sherin. Dia nggak bersedih hati loh adik-adik. Tidak marah balik ke Kak Sherin. Malah dia tersenyum. Dia senyum saja adik-adik. Dia nggak marah balik ke Kak Sherin. Padahal udah dituduh yang enggak loh, ya kan? Nah, Kak Imelda sebagai anak Tuhan, dia tuh tahu kalau anak Tuhan itu nggak boleh terpancing emosinya, tidak boleh terpancing amarahnya, dia harus tetap sabar. Padahal ya Kak Imelda kan udah nolongin Kak Sherin. Pertolongannya Kak Imelda tuh malah ditolak sama Kak Sherin. Terus Kak Sherin malah dihina yang enggak. Nah, gimana nih kalau misalnya adik-adik di posisi Kak Sherin? Apakah adik-adik kayak gitu juga nih? Misalnya ditolong, malah nuduh yang enggak, malah marah. Nah, udah ditolong malah marah, nuduh yang enggak jelas gitu. Bohong kan kamu, pasti kamu curi, bohong nih, nggak mungkin kamu temuin. Kamu curi kan tadi, sok baiklah kamu, bilang kamu ketemu, padahal kamu curi. Nah, siapa yang kayak gitu? Gak boleh ya kayak gitu ya. Atau misalnya kalau kalian ada di posisi Kak Imelda, gimana nih kalian nih? Misalnya pertolongan kalian udah ditolak, kayak Kak Sherin tadi udah ditolong, tapi ditolak terus kalian marah-marah gitu. Kamu nih udah ditolong, malah marahin aku, nuduh yang gak jelas lagi. Coba aja tadi yang nggak aku kembalikan jepit rambutmu, pasti kamu masih kehilangan jepit rambutmu kan? Atau coba aja tadi aku ambil itu jepit rambutnya, pasti kamu masih cari itu jepit rambutnya. Atau misalnya aku buang tadi jepit rambutmu. Ayo, siapa di sini yang kalau misalnya dimarahin malah marahin balik? Nah, nggak boleh gitu ya adik-adik ya. Anak Tuhan nggak boleh memarahi balik walaupun udah dimarahi. Harus sabar, seperti Kak Imelda tadi, dia senyum aja adik-adik, gak boleh terpancing emosi. Nah, oke adik-adik, jadi cerita kita pada hari ini itu kita harus tahu, adik-adik harus tahu nih ya, ketika kita menolong orang adik-adik, pertolongan yang kita berikan itu bisa diterima, bisa juga nggak diterima, bisa diterima, bisa ditolak gitu kan. Adik-adik kalau misalnya pertolongan yang adik-adik berikan, misalnya adik-adik dan membantu orang, udah menolong orang, terus mereka menolak, malah marah-marah seperti Kak Sherin tadi, adik-adik nggak boleh terpancing emosinya, harus sabar, harus tahan amarahnya, sabar-sabar, ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan mengajarkan kita untuk gak marah-marah, untuk tetap sabar adik-adik. Nah, yang penolakan-penolakan itu adik-adik itu adalah tantangan buat kita semua yang suka berbuat baik. Adik-adik dalam berbuat baik itu ternyata banyak loh tantangannya, adik-adik harus tahu. Nah, dan tantangannya itu nggak cuma satu aja, pasti macam-macam. Perbuatan baiknya juga nggak cuma menolong aja. Ketika adik-adik mau memuji orang, mungkin orang-orang nggak salah kali pujiannya, pasti bisa aja orang itu marah pasti puji. Ada loh orang seperti itu adik-adik. Ketika kita berbuat baik, dia malah marah. Perbuatan baik kita malah ditolak, kita malah dituduh macam-macam, malah dihina, malah diinjak-injak, malah disukai. Ada loh seorang-orang seperti itu adik-adik. Nah, tapi untuk menghadapi itu adik-adik harus tetap sabar, nggak boleh dibalas, nggak boleh balas dendam, nggak boleh dimasukin ke hati. Harus sabar, harus ingat sama Tuhan Yesus untuk terus bersabar, nggak boleh terpancing emosinya, harus tetap diem aja, tersenyum. Ya, harus. Dan setelah misalnya adik-adik udah menerima banyak tantangan setelah adik-adik buat baik ya kan, tapi bukan berarti adik-adik harus berhenti loh karena menghadapi tantangan. Setelah adik-adik menghadapi tantangan, adik-adik nggak boleh berhenti menolong. Adik-adik harus terus berbuat baik, jangan berhenti berbuat baik. Jadi kalau misalnya adik-adik menerima banyak tantangan, ketika adik-adik berbuat baik, menolong orang, adik-adik nggak boleh terpancing emosinya, harus tetap sabar. Dan juga adik-adik nggak boleh berhenti menolong. Adik-adik tidak boleh berhenti berbuat baik. Jadi harus terus berbuat baik. Oke adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kakak berharap kita mendengarkannya dengan baik, dengan sikap yang sempurna di hadapan Tuhan, sehingga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi benar-benar kita mengerti adik-adik ya.
Nah, sebelum kita menyelesaikan ibadah, kita mau mengumpulkan persembahan juga ya kepada Tuhan, bukti bahwa kita mensyukuri pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menyanyikan satu pujian untuk memberikan, sambil kita memberikan persembahan kita ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dengan satu pujian, kita kerja sama-sama. Sama-sama kita kerja sama-sama, senanglah hati, kerjamu kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Sekali lagi ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati, kerjamu kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Diingat ya, apa ya cerita firman Tuhan hari ini harus diingat adik-adik, jangan dilupain. Nah, oke, mari kita bersatu dalam doa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berterima kasih atas berkat yang telah Kau berikan pada hari ini. Dari bangun pagi tadi ya Tuhan, hingga saat ini kami telah mau mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir ini ya Tuhan, Tuhan memberkati ibadah kami ya Tuhan dengan baik, sehingga berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga ya Tuhan. Tadi kami sudah mendengarkan cerita kakak layan kami ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak layan kami ingat terus ya Tuhan. Terus melekat pada diri kami ya Tuhan, firman-Mu dapat kami laksanakan hari lepas hari ya Tuhan. Sehingga dalam aktivitas kami ya Tuhan, kami terus mengingat atas perintah-perintah yang Kau ajarkan pada kami ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk papa, mama, kakak, adik, sanak saudara, keluarga kami ya Tuhan, agar Tuhan terus sehatkan mereka, Tuhan terus jaga mereka ya Tuhan. Tuhan terus sertai mereka ya Tuhan, kemana mereka pergi, apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk kakak-kakak layan kami, kiranya Tuhan terus berkati kesehatan mereka terus. Dan juga kiranya Tuhan memberkati agar pelayanan yang mereka berikan ya Tuhan, yang mereka lakukan, Tuhan sertai mereka sehingga pelayanan yang mereka lakukan itu dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan terus sertai dan lindungi gereja kami ya Tuhan, agar terus sejahtera ya Tuhan. Terus kami juga memperdoa ya Tuhan untuk persembahan yang tadi kami sudah kumpulkan ya Tuhan. Tuhan berkati kiranya agar persembahan yang kami kumpulkan tadi ya Tuhan dapat dipakai untuk gereja dalam pelayanan-Mu ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi. Dadah.